Selamat pagi jemaat sekalian. Atas nama Badan Pengurus Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan maupun jemaat yang mengikuti ibadah Perki saat ini secara online di rumah masing-masing. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Lia. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 293 ayat yang pertama dan yang kedua. Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pujilah Juru Selamat pada salib, dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats yang membimbing kita pada ibadah hari ini terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, seperti nats yang kami baca saat ini, kami memuji untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur sampai pada hari ini. Masih ada kerinduan dalam hati kami untuk datang di dalam gereja-Mu dan beribadah. Namun Tuhan, kami sadar, di tengah-tengah begitu banyak kebaikan-Mu, kami melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan.
hati sesama kami. Kami mendukakan hati pasangan kami. Kami mendukakan hati anak-anak kami, orang-orang di sekitar kami, di tempat kami bekerja, di sekolah, dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan, karena siapakah kami ini tanpa pengampunan-Mu? Dengan pengampunan yang Kau berikan kepada kami akan layak memasuki ibadah ini dan akan layak menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami Tuhan. Amin. Kepada setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Allah adalah Allah yang setia dalam ketidaksetiaan kita. Berita anugerah yang diberikan kepada kita pada hari ini terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Mazmur 86 ayatnya yang kelima berkata, "Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Sebagai orang yang telah menerima berita anugerah Allah, mari arahkan hati kita untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari Ulangan 11 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Ulangan 11 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Haruslah kamu mengingat dalam hati dan jiwamu seluruh perintah ini. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda di tanganmu dan jadikanlah lambang di dahimu. Ajarkanlah juga kepada anak-anakmu. Bicarakan tentang hal ini apabila kamu duduk di rumahmu dan ketika dalam perjalanan dan ketika kamu berbaring dan ketika kamu bangun. Tuliskanlah itu di tiang pintu rumahmu, di gerbangmu, supaya umurmu dan umur keturunanmu bertambah di tanah yang Tuhan janjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu selama langit ada di atas bumi. Kita menyambut petunjuk hidup baru ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami yang penuh dengan pikiran, yang penuh dengan segala macam kegelisahan, segala macam pergumulan. Berikan kami kerendahan hati dan Roh Kudus-Mu yang paling penting, agar kami dapat memberitakan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan terlebih daripada itu, kami tergerak untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15, demikianlah bunyinya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya mulai kedinginan. Ya, puji Tuhan kita semua dalam keadaan baik. Di sini saya suka sekali mengunjungi rumah-rumah. Dan ketika saya mengunjungi rumah, saya melihat di setiap rumah, hampir di setiap rumah orang Indonesia, itu ada foto.
foto cucu, foto opa oma, foto oyang, foto menikah. Biasa foto anak-anak kurang, tapi foto cucu itu banyak. Dan ketika ada tamu datang, maka foto itu akan mulai diceritakan. Dulu begini. Bukan hanya foto cucu, foto keluarga, tapi foto-foto waktu liburan. Kenapa foto itu dipasang? Foto itu dipasang supaya kita mengingat siapa identitas kita. Kita ingat siapa diri kita. Anak-anak kita boleh lahir di Belanda, sekolah di Belanda, makan keju, tapi mereka tidak lupa makan papeda. Juga tahu, walaupun mereka tinggal di Belanda, mereka tetap tahu siapa identitas mereka. Foto-foto itu kita pasang bukan hanya untuk mengingatkan identitas kita, siapa diri kita, tapi juga untuk mengingatkan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Foto cucu yang lahir, foto pernikahan, foto anak-anak kita menikah, itu mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Mengingat kasih Tuhan dan mengingat identitas kita sebagai umat Tuhan, itu sangat penting. Sama seperti bacaan kita pada pagi hari ini. Musa bersama bangsa Israel sebentar lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka telah berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Di dalam perjalanan itu, para generasi tua sudah meninggal. Yang tinggal hanyalah generasi-generasi muda dan beberapa orang generasi tua. Generasi-generasi muda ini tidak mengalami sendiri bagaimana 10 tulah Allah berikan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Generasi muda ini tidak lagi mengalami bagaimana Allah membelah lautan. Generasi muda ini tidak lagi mengalami bagaimana Allah mengirimkan makanan di tengah-tengah padang gurun. Generasi-generasi muda ini perlu diingatkan sebelum memasuki tanah Kanaan. Musa memperingatkan bahwa Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, Israel diminta untuk tidak melupakan identitasnya sebagai umat Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi Israel, sehingga Israel perlu hidup menjadi umat Tuhan. Bahkan Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-12 berkata dengan tegas, "Maka berhati-hatilah kamu supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan." Bagi Musa, mengingat dan memelihara ingatan tentang kebaikan Tuhan itu menjadi penting untuk membantu kita mengingat siapa diri kita dan identitas kita. Pertanyaannya, bagaimana cara Israel mengingat identitasnya, mengingat kasih Tuhan? Bacaan yang kita baca hari ini memperlihatkan Ulangan 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Pada ayat yang ke-7 jelas mengingatkan, ceritakan itu ketika kamu duduk, dimanapun kamu berada, ketika kamu berbaring, dan ketika kamu berjalan. Israel diminta untuk terus menceritakan kasih Tuhan itu kepada generasi penerus anak-anak mereka, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9 itu menceritakan bahwa kasih Tuhan dan identitas sebagai umat Tuhan itu perlu diteruskan dengan membuat simbol-simbol. Letakkan pada tangan, pada dahi, pada pintu rumah, pada pintu gerbang. Israel diminta untuk menjaga dan memelihara ingatan mereka tentang identitas mereka sebagai umat Tuhan, agar mereka tidak lupa dengan cara bercerita dan membuat simbol. Membentuk ingatan generasi penerus tentang kebaikan Tuhan dan identitas sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan sekalian, saya ingin bagi juga pada hari ini sedikit dari penelitian saya. Pada khotbah yang lalu saya membagikan cerita tentang korban perdagangan orang. Pada saat ini saya ingin berbagi cerita juga.
Saya meneliti bagaimana para korban perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur bertahan di tengah masa sulit. Dan yang saya menemukan adalah ingatan mereka tentang Tuhan membantu mereka melewati masa sulit. Ada seorang ibu korban kekerasan dalam rumah tangga memilih menjadi pekerja migran di Malaysia. Dari atas kepala sampai kaki itu hancur. 2 pukulan bekas ikan beku di kepala, telinganya hancur, hidung patah, lidah, puting dan vagina ditekan pakai tang, jari ininya itu juga hancur. Dalam keadaan yang begitu sulit, ketika dia dipukul, ketika dia dianiaya, dia ingat lagu. Dia selalu menyanyikan lagu, "Waktu Tuhan tolong saya." Mungkin ada yang tahu, "Waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya." Jadi setiap kali dia dipukul, dia menyanyikan lagu itu. Setiap kali dia merasa susah, dia menyanyikan lagu itu. Dan lagu itu adalah lagu sekolah minggu. Lagu yang dia dengar ketika sekolah minggu, itu menjadi lagu favoritnya. Korban yang kedua, seorang perempuan juga, korban KDRT, memilih bekerja di Medan, di sarang burung walet. Dalam keadaan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Tidur hanya pakai tikar, makan hanya pakai nasi dan mie. Handphone semua diambil, mereka tidak bisa berkomunikasi. Mereka bekerja 7 kali tidak ada libur. Mereka bekerja sepanjang minggu, mengalami berbagai kekerasan. Dan dia bertahan, dia tidak sekolah. SD pun dia tidak tamat. Tapi dia ingat waktu kata kasasi, guru kata kasasi mengharuskan dia menghafal doa Bapa Kami. Jadi ketika dia dalam kesusahan, ketika dia dipukul, dia selalu mengucapkan doa Bapa Kami yang di surga dan selanjutnya. Ingatan tentang lagu, ingatan tentang doa memampukan mereka bertahan di tengah masa sulit. Mereka ingat siapa mereka. Mereka ingat identitas mereka. Saya juga punya pengalaman yang sama. Hidup di Amsterdam sebagai turis indah. Tapi kalau sebagai mahasiswa, tarik napas. Mau tahan dingin atau mau tahan dosen. Ketika saya merasa sendiri, ketika saya merasa terbeban, ketika saya merasa bahwa saya tidak sanggup untuk menjalani studi ini, yang saya ingat adalah ingatan terhadap mama saya yang selalu bangun jam 5 pagi. Mama berdoa menyebut nama kami satu persatu. Ketika saya merasa susah, saya ingat saya tidak berjuang di Belanda sendiri. Ada doa dari orang-orang yang mencintai saya di Indonesia yang memampukan saya berdiri sampai hari ini. Umat Tuhan sekalian, Israel diminta untuk memelihara ingatan tentang identitas mereka dan kasih Tuhan dengan cara menceritakannya berulang-ulang, dengan cara membuat simbol-simbol yang mengingatkan mereka tentang kasih Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana cara kita sebagai keluarga memelihara ingatan dan identitas kita? Sebagai suami istri, sebagai keluarga, apa yang dilakukan ketika kita bangun pagi? Periksa status Facebook, periksa daftar belanja hari ini, atau mulai berantem bakalai gara-gara kebutuhan rumah, kebutuhan sekolah anak yang banyak? Punyakah kita waktu sebagai suami istri duduk bersama setiap hari, mendoakan anak-anak kita, membiarkan anak-anak kita melihat bahwa mereka didoakan? Sebagai suami istri duduk bersama mengucap syukur untuk semua yang Tuhan buat? Atau kita sibuk untuk saling tuding? Kita sibuk untuk saling menuntut? Kita sibuk dengan semua kecemasan kita hingga lupa mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan buat? Saya tahu mendidik anak di Belanda tidak mudah, berkali-kali lebih sulit. Kalau di Kupang mau suruh anak datang sekolah minggu gampang. Potong kayu asam, pegang kayu di sekolah minggu atau mama pukul. Di Belanda
bikin begitu berarti anak tidak ke sekolah minggu, mama yang ke polisi. Tidak mudah membangun iman kepada generasi penerus. Tapi bacaan kita hari ini mengingatkan bahwa kita bisa membentuk ingatan anak kita tentang Tuhan, ingatan cucu kita tentang Tuhan, dengan bercerita pengalaman kita tentang kasih Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berdiri hari ini di dalam gereja ini karena Bapak Ibu punya pengalaman iman yang begitu kuat dengan Tuhan. Sudah ceritakan itu kepada anak-anak? Sudah ceritakan itu kepada cucu-cucu? Ceritakan itu. Ketika liburan, ketika makan, ketika jalan-jalan, cerita bagaimana Tuhan menyertai Bapak dan Ibu, pengalaman-pengalaman iman yang pernah dialami. Kita bisa membentuk ingatan anak-anak kita melalui lagu. Putar lagu-lagu rohani. Kalau biasa mama membangunkan anak-anak dengan omelan, mungkin kasih bangun dengan lagu-lagu rohani, agar mereka terpapar lagu-lagu rohani. Di mobil, dimanapun anak-anak ada, supaya kata-kata dari lagu itu tersimpan dalam memori mereka. Bagaimana dengan dinding-dinding tembok rumah kita? Mungkin kita perlu taruh juga ayat-ayat Alkitab atau kata-kata yang mengingatkan kepada Tuhan, agar ingatan anak-anak kita, cucu-cucu kita terbentuk tentang siapa itu Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang identitas kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana kita sebagai sebuah persekutuan, sekolah minggu, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, adakah ruang bagi mereka dalam gereja ini? Tidak mudah menjadi remaja dan pemuda di Belanda. Dan gereja, pembacaan kita hari ini mengingatkan bahwa gereja punya tugas juga untuk membekali para remaja dan anak-anak menghadapi dunia sekularisme yang penuh dengan cobaan. Remaja dan pemuda masa kini menghadapi sekian banyak berkali-kali cobaan di luar sana. Dialog antara iman dan pengetahuan, berbagai macam cobaan di luar sana. Jangan sampai pemuda kita, remaja kita menemukan rumah yang nyaman di tempat sepak bola, menemukan rumah yang nyaman di bar-bar, dan tidak menemukan tempat nyaman di dalam gereja. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menjadi Allah sekian abad, Allah yang mampu menyatakan diri secara kreatif. Mungkin saatnya kita panggil anak-anak kita, remaja kita, pemuda kita, dengarkan kebutuhan mereka. Mereka yang paling tahu pelayanan yang terbaik buat mereka. Dengarkan mereka dalam kerendahan hati secara kreatif bersama-sama dengan mereka. Menjadikan gereja ini juga menjadi rumah bagi generasi penerus kita. Kita tidak dapat memaksa atau menjadi penjaga bagi anak-anak cucu-cucu kita untuk terus hidup dalam Tuhan. Tapi kita bisa membantu membentuk ingatan mereka tentang kebaikan Tuhan melalui hal-hal sederhana. Jangan lupakan kasih Tuhan dan teruskanlah itu pada generasi penerus kita. Seperti kata pemazmur, Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan segala abad, saya menjemput umat Tuhan semua bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan kita satukan dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bangga menjadi umat-Mu. Kami bangga dengan identitas kami sebagai umat Tuhan. Kami berdiri hari ini di tempat ini karena begitu banyak kasih setia, perkara iman, perbuatan iman, bukti iman, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mampukan kami Tuhan meneruskan identitas kami ini, meneruskan iman kami kepada generasi-generasi penerus kami. Tuhan, tidak mudah sebagai orang tua, sebagai opa dan oma, tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya Allah yang pernah menyertai kami melewati berbagai macam persoalan adalah Allah yang sama yang akan memberikan hikmat kepada kami untuk meneruskan iman kami kepada generasi penerus kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Ketika kami jatuh bangun untuk memikul tanggung jawab ini, kami yakin Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau berdoa pada hari ini Tuhan, untuk ibadah minggu pemberitaan firman Tuhan di gereja-gereja dimanapun di seluruh dunia. Semua orang yang melayani, semua orang yang memberitakan firman Tuhan, Allah mau memberkati. Kami teringat juga Tuhan untuk orang-orang Kristen yang teraniaya, tertindas karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Allah kuatkan mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak yatim piatu, janda, duda, dan para pengungsi, khususnya para pengungsi Afghanistan. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, terima kasih Engkau perlahan-lahan memulihkan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk negeri Belanda ini. Terima kasih untuk sebuah negeri yang begitu baik, memberikan pekerjaan, fasilitas sekolah, fasilitas hidup yang baik. Biarlah negeri ini terus dapat menjadi negeri yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh berdoa untuk para pendeta yang melayani di Perki, Ibu Pendeta Ida, Bapak Jack, dan anak-anak. Tuhan, mungkin sebagai jemaat, sebagai teman pelayanan, sebagai majelis, kami tidak tahu pergumulan kehidupan Ibu Pendeta dan keluarga. Tapi kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada Ibu Pendeta Ida, serta hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Kami percaya orang-orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami mau berdoa buat BPPNB dan juga semua jemaat di tempat ini, para mereka yang melayani sebagai majelis, sebagai kantoria, mereka yang mempersiapkan ruangan, mereka yang mempersiapkan makanan. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya semua pelayanan ini tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Ini persembahan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya itu akan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tertunduk bersama sebagai jemaat, mau mendoakan untuk jemaat kami yang sakit. Saudara Steve De Vretes, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok, Ibu Nona Maitimo, Bapak Wilson Mostrat, dan Ibu Nani Pardede. Bapak, biarlah dalam keadaan sakit, mereka tetap bisa merasakan kasih setia Tuhan. Engkau memberkati makanan yang mereka makan, obat yang mereka pakai, juga fasilitas kesehatan, para dokter yang dipakai. Allah mau memberkati itu semua, sehingga melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan, kesembuhan bisa mereka rasakan. Kami juga mau berdoa
untuk yang berulang tahun, Bapak Hamra Simatupang, Norah Purba, Imana Purba, dan Bapak Hans Beyer. Kami percaya Tuhan, umur yang baru adalah berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan yang bersama-sama dengan yang jemaat yang berulang tahun ini, melewati suka dan duka pada masa lalu, adalah Tuhan yang bersama-sama melewati mereka di umur yang baru ini. Bapa, kami mau berdoa untuk keluarga yang berduka cita. Bapak Bert Watimena, Ibu Norce Gerungan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang pernah menderita, Allah yang mengerti dengan benar sakitnya duka. Kami percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan keluarga yang berduka ini. Allah bersama-sama dengan mereka. Kami semua yang tertunduk saat ini menaikkan pergumulan kami. Kami yang sakit, kami yang bergumul dengan hari tua kami. Kami yang bergumul dengan masa depan anak-anak kami. Kami yang bergumul dengan rumah tangga kami. Kami yang bergumul dengan rumah tangga anak-anak kami. Tuhan, bahkan tidak ada satu orang pun di sekitar kami yang mengerti pergumulan kami. Tapi kami punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tahu kami adalah umat-Mu. Kami tahu kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Kuatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Ketika kami keluar dari tempat ini, Allah ingatkan bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan begitu baik kepada kami. Identitas kami adalah umat Tuhan. Seluruh pergumulan ini kami satukan dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 16 ayat yang ke-16b hingga yang ke-17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Seperti yang lalu-lalu, persembahan akan diberikan setelah jalan keluar. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari PKJ 264 ayat yang pertama dan yang kedua.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ini adalah bagian dari ucapan syukur kami. Tapi itu Tuhan, yang kami berikan hanyalah sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ingatkanlah kami agar kami juga tetap menjadi berkat bagi orang lain. Semua orang yang menggunakan persembahan ini demi pelayanan, Allah mau memberkati mereka. Dan biarlah ini mengharumkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanmu, suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara-saudari berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan menguatkan engkau dimanapun dan kapanpun. Ingatlah Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 26 September 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lia Watangterah yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Joni Irawan serta tim Kampuktoria yang telah mengiringi musik pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 3 Oktober 2021 ibadah akan diadakan di gedung gereja De Nieuwe Stad dan yang akan dimulai pada jam 9.30 pagi.
Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sani Aki Hariti Hupuring. Persembahan yang telah didoakan dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.